Kita semua pasti pernah ngerasain ini. Proyek AI kita sih jalan, tapi proses di belakang layarnya, wah berantakan banget. Di sesi-sesi sebelumnya, kita udah bangun komponen AI kita satu persatu. Nah hari ini, saatnya kita naik level. Kita akan berhenti jadi sekedar tukang dan mulai jadi arsitek. Kita akan satukan semua kepingan puzzle itu jadi satu alur data yang solid dan otomatis. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Tiap ada dokumen baru, kita harus jalanin skrip 1, terus skrip 2, skrip 3, sambil berharap nggak ada yang kelewat atau salah urutan? Ini bener-bener mimpi buruk operasional kan? Nah, hari ini kita akan akhiri penderitaan ini selamanya. Saya asisten Muhammad Ishak. Misi kita hari ini jelas banget. Kita akan tinggalkan semua cara manual yang gampang salah itu, dan kita akan bangun sebuah pabrik data yang profesional, efisien, dan serba otomatis. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita akan dalami dulu rasanya kerja manual yang bikin pusing. Lalu, kita akan temukan solusinya dengan konsep pabrik otomatis. Setelah itu, kita rakit arsitekturnya, kita bedah kodenya, kita intip rahasia para engineer profesional, dan terakhir, kita rayakan pipeline otomatis kita yang baru. Yuk kita mulai? Oke, mari kita mulai dengan melihat lebih dekat, kenapa sih cara kerja kita yang lama udah nggak bisa dipertahanin lagi. Coba dibayangin skenario ini yang mungkin udah nggak asing lagi buat sebagian dari kita. Tiap minggu, Departemen HR ngeluarin dokumen baru. Kita harus ingat buat jalanin skrip A, terus skrip B. Gimana kalau kita lupa salah satunya atau kebalik urutannya? Wah, database vektor kita bisa jadi nggak sinkron, pengetahuan AI kita jadi ngaco. Ini risikonya besar banget. Tujuan kita mengubah semua keribatan ini jadi cukup satu klik. Untungnya, untuk masalah ini, ada solusi yang elegan dan udah jadi standar industri. Yuk kita kenalan sama konsep pabrik otomatis. Konsep intinya itu namanya ETL pipeline, kependekan dari extract, transform, dan load. Ini adalah fondasi dari rekayasa data. Jadi pertama, kita extract, artinya kita ambil data mentah dari sumbernya. Kedua, kita transform, datanya kita olah. Dalam kasus kita ya dipotong-potong dan dibikin embedding. Terakhir kita load, hasilnya kita simpan ke database kita. Simple kan? Analogi paling gampang buat ngebayangin perubahan ini tuh kayak pabrik mobil. Proses kita yang lama yang ada di sebelah kiri ini, itu mirip stasiun kerja yang kepisah-pisah. Kita harus dorong sasis mobilnya secara manual dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Ribet kan? Nah, yang mau kita bangun hari ini adalah sabuk konveyor otomatis yang ada di kanan. Dokumen mentah masuk dari satu ujung, wush, langsung jadi database vektor yang siap pakai di ujung lainnya, tanpa perlu campur tangan manusia sama sekali. Nah, biar sabuk konveyor ini kuat, kita pakai dua prinsip rekayasa kunci. Pertama, modularitas. Anggap aja kita lagi main Lego. Setiap fungsi itu kayak satu balok Lego, kecil dan cuma ngerjain satu hal spesifik, tapi jago banget. Kedua, idempotensi. Nah, ini nih properti ajaib yang bikin skrip kita aman. Artinya, kalaupun kita nggak sengaja ngejalanin pipeline ini 10 kali dengan data yang sama, hasilnya bakal tetap sama persis. Nggak ada data double-double yang bikin database kita kacau. Ini penting banget buat keandalan sistem. Oke, konsepnya udah dapat. Sekarang, ayo kita visualisasikan gimana sih bentuk arsitektur dari sabuk konveyor data kita ini. Ini dia alur lengkapnya dari A sampai Z. Semua dimulai dari langkah 1, fase ekstrak, di mana kita sedot semua dokumen mentahnya. Terus, alurnya lanjut ke langkah 2, fase transform. Di sini datanya dimasak, teksnya dipecah-pecah jadi potongan kecil, terus diubah jadi vektor angka. Terakhir langkah 3, fase load. Semua vektor yang udah jadi tadi kita simpan dengan rapi dalam format file yang namanya Parquet, yang super efisien buat analisis data skala besar. Oke, teori cukup, sekarang waktunya kita lihat gimana semua ini diwujudkan dalam kode. Kita akan bedah skrip utama yang jadi otaknya operasi ini. Logikanya tuh rapi dan terstruktur banget. Kita punya satu fungsi utama, namanya run_master pipeline, yang perannya kayak seorang manajer proyek atau orkestrator. Tugas dia simple, manggil setiap pekerja, si ekstraktor, transformer, dan pemuat secara berurutan sampai pekerjaannya selesai. Semuanya berawal dari sini, dengan extract documents. Fungsi ini tugasnya cuma satu dan sangat sederhana. Pergi ke folder data mentah kita, cari semua file teks dan markdown, terus baca isinya ke memori. Gampang kan? Ini adalah gerbang masuk untuk semua pengetahuan baru.
Selanjutnya, data mentah yang udah diambil tadi dilempar ke fase transform. Nah, disinilah sihirnya terjadi. Proses ini sebenarnya ada 2 langkah kecil. Pertama, teks yang panjang kita potong-potong jadi bagian yang lebih gampang dicerna. Kedua, setiap potongan teks itu kita ubah jadi vektor angka yang kaya akan makna semantik. Langkah terakhir di alur kerja kita adalah load to database. Setelah semua data diproses dan diubah jadi vektor, fungsi inilah yang bertugas merapikannya. Dia akan menyusun semua data itu ke dalam struktur tabel yang disebut data frame, terus menyimpannya sebagai file Parquet. Nah, file inilah yang jadi otak final dari AI kita yang siap untuk digunakan. Dan ini dia lem perekat yang menyatukan semuanya, fungsi orkestrasi. Coba deh perhatiin, gimana output dari satu fungsi langsung jadi input buat fungsi berikutnya. Ekstrak menghasilkan dokumen yang kemudian disetor ke transform. Hasil dari transform lalu disetor ke load. Inilah cantiknya desain modular yang diatur oleh satu controller utama. Inilah yang mengubah skrip-skrip terpisah jadi sebuah alur data yang mulus. Nulis kode yang berfungsi itu keren. Tapi seorang engineer sejati mikirnya lebih jauh dari itu. Yuk, kita naikin level diskusi kita ke konsep arsitektur dan praktek profesional. Arsitektur yang baru aja kita bangun ini bukan cuma soal kode yang rapi loh. Ini adalah fondasi buat sistem yang bisa jadi besar banget nantinya. Suatu hari nanti, kalian bisa dengan gampang mindahin fungsi transform embedding yang berat itu ke server GPU sendiri. Keren kan? Itu namanya arsitektur layanan mikro. Oh ya, satu tips lagi. Di dunia nyata, jangan pakai printing lagi ya. Ganti pakai library logging biar lebih profesional dan gampang buat audit dan debugging. Nah, ini beberapa kesalahan umum atau jebakan Batman yang sering banget kejadian dan cara menghindarinya. Kalau tiba-tiba RAM kalian penuh, kemungkinan besar kalian nge-load model embedding berulang-ulang di dalam loop. Solusinya, cukup load sekali aja di luar. Kalau kalian nemu data duplikat, pastikan kalian menimpa file outputnya, bukan nambahin terus-terusan. Kode kita sih udah ngelakuin ini, jadi aman. Dan dengan itu, kita sudah sampai di tujuan kita. Mari kita lihat lagi pencapaian luar biasa yang baru aja kalian selesaikan. Selamat! Kalian keren banget. Kalian udah berhasil bertransformasi dari seorang operator manual menjadi seorang arsitek data. Kalian ambil kekacauan dari beberapa skrip dan merekayasanya menjadi satu pipeline data yang elegan, otomatis, dan kuat. Ini pencapaian yang besar loh. Oke, basis data pengetahuan kalian sekarang udah solid, canggih, dan selalu terupdate. Pertanyaannya sekarang, mau diapain harta karun ini? Apakah kalian siap buat ngambil langkah berikutnya dan bangun mesin pencari super cerdas di atas fondasi yang udah kita bangun ini? IPA data yang kalian bangun hari ini adalah fondasi yang sangat kuat. Dari sini, kemungkinannya tak terbatas. Kalian bisa bangun apa aja. Teruslah belajar dan bereksperimen dengan fondasi ini. Dan ingat, untuk terus bertumbuh, jangan malas membaca materi yang sudah diberikan dari dosen kalian demi masa depan dan keberlangsungan karir kalian nantinya. Sampai jumpa di sesi berikutnya, di mana kita akan membangun sesuatu yang luar biasa di atas fondasi ini.